Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa semoga lancar. Amin. Ya Tuhan. Bangkit semua adik-adik, pakai gerakan, jadi semangat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu karena Tuhan. Gunung ini Pindahkan gunungnya, tunjuk gunungnya, disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohmu karena Tuhan. dari awal lebih semangat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu karena Tuhan. Gunung ini ditindakkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohmu karena Tuhan. Masih semangat teman-teman? Masih. Ayo kita nyanyi lagi adik-adik. Pakai gerakan semua. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita naikkan sekali lagi. Ayo kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berikan kami telinga seorang murid dan buat kami mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi cerita kita minggu ini adalah Yesus memilih murid-muridnya dipilih untuk menerima kasih mula-mula. Kisah ini terambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nah, tujuannya agar anak-anak mengerti bahwa Yesus memilih 12 muridnya dan memberikan kepada mereka kasih mula-mula. Dan juga kita dipilih jadi murid-muridnya untuk menerima kasih yang sama. Nah, adik-adik kita simak ya ceritanya. Semua duduk yang manis. Nah, begini ceritanya. Yesus tinggal di sebuah kota di tepi danau besar yang disebut Laut Galilea. Itu adalah desa nelayan, bukan kota yang besar terkenal. Hanya kota biasa dengan orang-orang biasa. Yesus sedang bersiap untuk membawa pelayanannya jauh melampaui batas-batas kota kecil ini. Tetapi disinilah ia memulai. Dari desa ini, dia akan memilih murid-muridnya yang pertama. Suatu hari ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau, dia melihat 2 orang di dalam perahu. Seperti kebanyakan penduduk desa, mereka adalah nelayan. Mereka melemparkan jala mereka ke dalam air untuk menangkap ikan. Nama mereka adalah Simon dan Andreas. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang sama mereka, "Ayo ikut aku." Yesus memanggil orang-orang itu. "Aku akan menjadikanmu penjala manusia." Nah, apakah mereka datang ya adik-adik ya? Apakah mereka mau ikut? Apa iya sih mereka mau meninggalkan jala dan perahu mereka? Apa mungkin? Mereka kan baru saja menangkap ikan. Apakah mereka tidak punya tujuan dan hidup dan juga cita-cita ya? Tetapi ternyata ya adik-adik ya, tanpa ragu-ragu Simon dan Andreas bangkit meninggalkan jala dan pekerjaan mereka dan mereka mengikuti Yesus. Haleluya. Kemudian Yesus, Andreas, dan Simon yang juga disebut Petrus terus berjalan di sepanjang garis pantai. Di sana di kejauhan mereka melihat 3 pria di perahu sedang memasang jaring ikan mereka. Siapakah mereka ya adik-adik ya? Oh, orang-orang ini adalah Yakobus dan saudaranya yang bernama Yohanes dan ayah mereka Zebedeus. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka segera menjawab. Segera Yohanes dan Yakobus menjatuhkan jala mereka, melompat keluar dari perahu dan meninggalkan ayah mereka Zebedeus. Panggilan Yesus sangat dalam, dan meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya, kuasa Tuhan memungkinkan mereka untuk menanggapi panggilannya. Nelayan biasa ini memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan bersama Sang Juru Selamat. Yesus bisa saja memanggil siapa saja yang memiliki status atau kepemimpinan. Mereka yang keren ya adik-adik ya. Tetapi sebaliknya dia memanggil nelayan. Dia tahu bahwa kekuatan Tuhan akan sangat terlihat pada orang-orang biasa ini. Ya, Tuhan Yesus bisa saja memilih orang-orang yang terpelajar, yang tahu kitab, yang tahu segala sesuatu, yang berpengetahuan luas. Tetapi Tuhan malah memilih orang-orang yang sederhana. Dalam beberapa tahun mereka akan menjadi utusan yang menyebarkan Injil ke semua bangsa di dunia. Tuhan yang tugas yang sangat besar ya adik-adik ya, luar biasa. Nah, pada akhirnya Yesus memilih 12 murid. Orang-orang ini akan menjadi sarjana, belajar dari Yesus selama 3 tahun ke depan.
Dia akan mengajar mereka tentang Tuhan, ketaatan, dan kasih. Dia akan menjelaskan kepada mereka mengapa kedatangannya begitu penting. Setiap kali mereka tidak memahami pelajaran Yesus, dan seringkali mereka menunjukkan iman yang perkasa. Nah, melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar. Satu-satunya tujuan mereka adalah mewartakan Yesus sebagai Mesias, adik-adik. Disalibkan, dibangkitkan. Nama ke-12 murid adalah, siapa yang sudah hafal? Harus sudah hafal ya, ada lagunya loh, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, dan Yudas. Tadi kita sudah dengar ya bagaimana penjelasan dari kisah Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, ada berapa muridnya? Ada 12 orang ya. Nah, ada satu orang nanti yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Nah, jadi mereka itu dipanggil ya adik-adik ya dari berbagai latar belakang. Nah, yang menarik adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes itu adalah penjala ikan atau seorang nelayan. Dan Yesus mengatakan, ayo ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Nah, yang menarik adalah waktu mereka ketemu Yesus ya, untuk pertama kali waktu Yesus ajak mereka tidak memikirkan kok aku harus ikut ya, siapa? Tidak berpikir seperti itu. Begitu dia lihat Yesus, dia langsung tinggalkan jalannya, dia langsung ikut Yesus. Hari itu juga. Nah, adik-adik ya, mereka jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Mereka senang ikut Tuhan Yesus. Nah, itulah kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula adalah kasih kepada Tuhan yang dirasakan kepada Tuhan pada waktu mula-mula bertobat atau waktu mula-mula bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus lewat apa? Pertobatan kita, lewat pembacaan Alkitab ya. Waktu hati kita berkobar-kobar, kita merasakan betapa Tuhan mengasihiku. Itulah kasih yang semula. Nah, oleh sebab itu semangat itu harus kita jaga sampai nanti, sampai kita bertemu Tuhan Yesus di awan. Kenapa? Karena seperti dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat ya, Tuhan Yesus menegaskan ya, ini adalah kitab yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes, si penjala ikan itu ya. Dia tulis kitab yang begitu luar biasa yang mengisahkan nanti akhir zaman, kesudahan dunia itu seperti apa ya. Dan ingat, Yohanes ini digoreng loh adik-adik ya, di minyak panas tapi tidak mati. Nah, jadi Tuhan Yesus begitu luar biasa memakai setiap murid-muridnya ya, kecuali siapa? Yudas Iskariot. Nah, mereka dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Nah, salah satunya ini di kitab Wahyu dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi gimana caranya Kak menjaga kasih yang mula-mula? Semangat yang mula-mula, hati yang berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk semangat untuk memuji Tuhan, berdoa, syafaat untuk orang lain, bersaksi kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana menjaga kehidupan kita mengikut Tuhan itu dengan baik? Caranya apa? Kita harus bertobat setiap hari. Karena setiap hari itu kita mungkin ada salah, misalnya pernah ngomong
kotorkah, atau kita nggak taatkah sama papa mama, ataukah kita maleskah belajar, males ikut daring ya. Tiap-tiap hari pasti ada hal-hal yang tidak baik atau tidak menyenangkan hati Tuhan yang kita lepas kontrol. Artinya kita lakukan itu walaupun kita tahu itu tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat minta ampun dan bertobat ya. Tuhan, iya aku tadi kesel, aku kalau main game aku mau jorok, Tuhan ampuni aku nggak mau gitu lagi ya. Jadi kepekaan kita akan suara Tuhan, akan teguran-teguran lembut dari Roh Kudus, itulah kasih yang semula. Kepekaan itu, kerinduan untuk bikin hati Tuhan Yesus senang, itulah kasih yang semula. Nah, kasih yang semula ini harus kita pelihara, jangan sampai kita tinggalkan atau kita hilangkan dari hidup kita, adik-adik. Wah, biasanya kalau memuji Tuhan sehari, aku kalau nyanyi lagu rohani Kak, lagu sekolah minggu sehari 5 lagu Kak. Oh ya, jadi jangan sampai besoknya aku lagi bosen, aku nggak mau nyanyi buat Tuhan Yesus, aku 1 lagu aja. Jangan, tetapi malah ditingkatkan. Aku baca Alkitabnya hari ini 1 ayat aja. Soalnya aku lagi sedih, aku lagi bete, aku bosen di rumah melulu. Jangan, tapi terus lakukan sehari 1 pasal, 2 pasal. Nah, Kak Penny nih, beberapa hari ini kakak lihat, aduh yang dengerin firman yang kakak kirim, voice yang kakak kirim di grup sekolah minggu kita, makin hari makin sedikit ya. Kemana kak yang lain? Ataukah memang nggak ada kuota atau apa, kakak nggak tahu. Tapi please, walaupun kakak kalian nggak dengerin rekaman dari Kak Penny ya, please baca Alkitab sehari 2 pasal ya, ikutin yang dari Kak Penny ya, karena kita sudah masuk di kitab Daniel sekarang. Nah, yang ada kuota, yang ada wifi, please denger ya, jangan kehilangan kasihmu yang semula. Dulu waktu pertama kakak share, wah yang absen sampai 30 lebih. Sekarang tinggal tinggal segitu, nggak ada 1/4. Sedih sih Kak Penny, tapi Kak Penny berdoa supaya kalian tetap bisa rajin dengerin firman, rajin berdoa, rajin lakukan pelayanan kalian terhadap Tuhan lewat saat teduh kalian, doa pujian penyembahan kalian ya. Adik-adik, jangan tinggalkan itu, karena Tuhan bilang jangan kamu meninggalkan kasihmu yang semula, semangatmu yang mula-mula itu. Wah, aku pokoknya pengen kayak yang dibilang Kak Penny, setiap hari harus denger firman dari audio, atau aku harus seperti kata kakak sekolah minggu, harus setiap hari aku baca firman. Jangan sampai ditinggalkan ya, ngerti adik-adik ya? Jaga itu seperti murid-murid Yesus sampai mereka akhir hidup mereka, semua mereka kecuali Yudas ya, Iskariot, mereka itu semua hidup dalam panggilan mereka sebagai rasul, sebagai pemberita Injil. Walaupun mereka disiksa, disesah ya, mereka dipersulit, dihamba, tapi mereka terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan terus untuk melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Dan mereka luar biasa ya, yang 12 murid itu, karena digantikan kan, satunya Yudas digantikan ya dengan Matias. Jadi betul-betul mereka hidup sampai akhir hidup mereka melayani Tuhan Yesus. Dan kakak mau semua anak-anak sekolah minggu yang kakak ajar, semuanya sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai kita besar, sampai ketemu Tuhan Yesus di awan-awan, kita tetap setia lakukan tugas kita, lakukan pelayanan kita kepada Tuhan ya, lakukan baca kitab suci, doa tiap hari ya, bertumbuh terus dalam Tuhan dan bersaksi memberitakan amanat agung. Mengerti ya adik-adik ya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar firman Tuhan, biarlah kami tetap setia
Kami tetap memelihara kasih kami yang semula. Berkati Tuhan hidup kami jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang lebih sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan rohani kami menjelang kedatangan-Mu kedua kali. Kami percaya Tuhan, Engkau mengaruniakan roh-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, mengurapi kami, memakai kami dengan dahsyat sebagai generasi Yeremia. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru kami di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap kebutuhan hidup kami. Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati mereka, orang tua kami. Tuhan kesehatan melimpah atas hidup mereka. Semua kami sehat, kuat, diberkati. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia dijauhkan dari resesi ekonomi, dijauhkan daripada kerusuhan, dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Semuanya Tuhan dalam kontrol Tuhan. Ada shalom Tuhan turun atas Indonesia, ada pertobatan, ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran atas Indonesia, melanda melawat setiap orang di bangsa kami, terlebih anak-anak Tuhan, generasi Yeremia dibangkitkan untuk membawa lawatan atas bangsa kami. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, berikan ya Tuhan kesatuan untuk mereka bersinergi menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan juga memberkati Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat bagaimana membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan makmur, keluar dari krisis baik dari virus pandemi corona di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap PPKM boleh berjalan baik sehingga tidak ada lagi ya Tuhan kurva kenaikan dari COVID ini, tapi menurun dan sampai Indonesia bebas COVID Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap vaksinasi boleh berjalan lancar, setiap orang di bangsa ini akan menerima vaksin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit karena virus COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan setiap nakes yang berada di garda terdepan. Tuhan berkati setiap rumah sakit, Tuhan berkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, Kau menolong mereka. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan mengampuni dan memulihkan bangsa kami. Semua orang yang sakit COVID sembuh, bahkan orang yang sakit apapun Tuhan yang saat ini terkapar di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Kami juga doa untuk diri kami sendiri, cita-cita kami, masa depan kami, sekolah kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami dengan hikmat Daniel 10 kali lipat lebih pintar dan dunia, dan kami akan memuliakan nama mulia nilai-nilai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.